Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan kelimpahannya sehingga di sore hari ini, di kesempatan hari ini kita masih dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini dalam acara podcast Kultum yang diselenggarakan oleh MTs Alam Al-Hafiz Baitur Rahman. Semoga para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al-Hafiz selalu diberikan kelancaran dan kemudahannya dalam mencari rezekinya, dalam halnya menuntut ilmu, dan yang terkalah penting menjaga kesehatan dan menjalankan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan lancar, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqomah dalam jalan kebaikan dimanapun kita semua berada. Amin Allahumma amin. Baik para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa sekali, dan tentunya saya sudah ditemani oleh seseorang yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan sampai menjelang berbuka puasa. Yuk langsung saja kita sapa pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore Mas Fatih. Sore Pak Bima. Luar biasa sekali Mas Fatih. Mas Fatih mungkin didekatkan lagi mic-nya jadi biar dengar ya. Oke. Baik Mas Fatih, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasanya lancar aja? Alhamdulillah lancar. Iya kak, nggak bolong kak puasa? Enggak Pak, lancar Pak. Oh lancar ya? Yakin? Yakin. Masya Allah, luar biasa sekali. Mas Fatih ini dari MTs Alam Al-Hafiz ya? Kelas? 7. Kelas 7. Kalau di kelas ini sebagai apa ya? Ketua kelas. Wih, Masya Allah, ketua kelas. Masya Allah, keren-keren. Nah, Mas Fatih, selama di sekolah MTs Alam Al-Hafiz, kira-kira kegiatan apa saja yang sudah Mas Fatih ikuti selama di MTs Alam? Lakukan ujian PTS, Tahrib Ramadan. Tahrib Ramadan, kemudian apa lagi? Lakukan ujian PAS. Ujian PAS. Oh, berarti ini kegiatan-kegiatan akademik ya, yang Mas Fatih ikuti ya. Kalau kegiatan-kegiatan yang di luar selain akademik, kira-kira apa? Selain tahrib? Safir Quran. Apa? Safir atau Safir. Tahfiz Quran. Oh, tahfiz Quran. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kegiatannya barokah sekali. Mudah-mudahan Mas Fatih ini istiqomah ya sama hafalannya ya. Luar biasa. Para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al-Hafiz, dan tentunya pasti kalian penasaran materi apa nih yang mau dibawakan Mas Fatih nih ke para pemirsa. Menjalin tali silaturahmi. Menjalin tali silaturahmi. Oke. Nah, jadi supaya silaturahmi kita tetap jalan, tentunya di bulan puasa ini bisa menjadi sarana untuk memperkuat silaturahmi kita kepada keluarga dan juga teman-teman terdekat kita. Yuk langsung saja kita akan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Fatih kepada saudara. Waktu dan tempat disilahkan. Baik Pak Bima, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hanturkan kepada Ilahi Robbi, yang mana dengan rahmat dan barokahnya hingga detik ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat di tengah pandemi corona. Tak lupa salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju terang benderang. Para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih bertemu pada puasa kali ini dan masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalani aktivitas puasa Ramadan tanpa halangan suatu apapun. Berbicara tentang menjaga silaturahmi, silaturahmi merupakan salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi dapat kita lakukan kapan saja. Salah satunya adalah agenda utama saat momen hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Umumnya saat Lebaran tiba, umat muslim selalu mudik atau pulang ke kampung halaman, seolah mudik telah menjadi tradisi tahunan bagi umat muslim. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara. Silaturahmi secara syariat juga merupakan amalan utama karena mampu menyambung apa yang putus. Oleh karena itu, silaturahmi memiliki keutamaan atau manfaat yang luar biasa. Para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini merupakan beberapa manfaat menjalin silaturahmi. Manfaat silaturahmi yang pertama ialah dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Mengunjungi anggota keluarga dan sanak saudara merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Selain itu, silaturahmi juga merupakan amalan yang memiliki nilai pahala besar. Seseorang yang senantiasa menjaga tali silaturahmi, maka Allah akan melapangkan rezekinya dan memperpanjang umurnya.
Bagaimana dalam sebuah hadis berikut, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain itu, silaturahmi juga dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Momentum saling memaafkan saat bersilaturahmi dapat membuat hubungan menjadi rukun. Pasalnya, setiap manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Sehingga sudah seharusnya seseorang akan saling minta maaf dan memaafkan. Tetapi, seseorang yang memutus tali silaturahmi maka dianggap sebagai perusak bumi. Bahkan ia juga akan menerima kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam hadis berikut. Tak akan masuk surga memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa podcast Kultum MTS Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang tentunya melambangkan agar rezekinya banyak dan dikaruniai panjang usia. Maka silaturahim kepada keluarga benar-benar kita kerjakan dengan tulus, ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Perlunya orang Islam berhubungan baik terhadap keluarganya, teman, dan orang-orang di sekeliling kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan keakraban hidup antara keluarganya, maka rasa gotong royong, kasih sayang akan terwujud betul di kalangan masyarakat Islam. Untuk mewujudkan semua ini dipandang sangat penting sekali orang Islam bersilaturahmi. Berkaitan dengan pentingnya masalah silaturahmi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, barang siapa yang ingin murah rezekinya dan panjang umurnya, maka hendaklah mempererat hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa podcast Kultum MTS Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi materi yang telah kita simak bersama. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada semua pemirsa podcast MTS Al-Hafiz yang telah mengikuti kajian ini dan memohon dimaafkan atas segala kekhilafan kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pemaparan materi yang disampaikan oleh saudara Fatih ya, saudara Fatih, yang mana tentang bagaimana mempererat tali silaturahmi. Nah, selama di bulan puasa. Nah, ini berkaitan dengan silaturahmi nih ya, Mas Fatih ya. Kan ini kan orang-orang ya alhamdulillah sudah beberapa kan sudah mulai berani nih kemana-mana, udah mulai berani juga untuk keluar rumah dan sebagainya. Karena kan mengingat pandemi sudah mulai menurun nih, udah mulai mereda nih. Nah, tapi kan pasti masih ada aja orang yang sekiranya masih khawatir untuk silaturahmi, masih khawatir mungkin karena dia masih sawan dengan COVID-19, istilahnya masih takut dengan pandemi gitu ya, walaupun ya sudah mulai berkurang lah. Nah, kira-kira nih yang menjadi pertanyaan kita dari para pemirsa ke Mas Fatih ini, gimana caranya supaya orang-orang yang masih khawatir ini tetap silaturahmi itu bisa berjalan selama di bulan puasa? Baik, Pak, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi cara mempererat tali silaturahmi di masa pandemik seperti ini dengan cara menggunakan alat-alat yang ada di sekeliling kita, seperti menggunakan HP. Dengan HP kita bisa melakukan chatting, telepon, video call. Walaupun dari layar HP kita tetap masih bisa berkomunikasi. Masya Allah, ya benar ya. Jadi biarpun misalnya nggak bisa ketemu secara langsung, ya paling nggak ada lah video call gitu kan. Halo Bapak, halo kayak gitu kan. Nah, karena biasanya kan untuk orang-orang kayak keluarga kita kan banyak juga yang nggak paham dengan gadget atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan seperti itu gimana supaya biar silaturahmi kita tetap jalan itu? Maksudnya biar orang itu kan ada yang gagap terus dengan teknologi itu. Ini gimana cara? Apakah ada cara lain supaya silaturahmi itu tetap jalan gitu? Ya, dengan cara mudik tapi sudah vaksin. Oh begitu, betul. Iya benar. Kalau sekarang kan kita kalau memudik itu ada syarat, ada ini ya, bukan syarat ya istilahnya, tapi mungkin sudah menjadi kayak keharusan gitu ya. Berarti ya paling nggak minimal kita sudah vaksin gitu ya. Mas Fatih sudah vaksin belum? Sudah, Pak. Udah 3 kali? 2 kali. Oh 2 kali, vaksin 1 sama 2 ya, luar biasa memang. Oke, baik. Jadi para pemirsa podcast Kultum MTS Al-Hafiz, tentunya bagaimana cara kita mempererat tali silaturahmi. Nah, salah satunya tadi yang pertama adalah kalau kita misalnya tidak bisa mudik lah, paling nggak minimal video call gitu ya, minimal kita menghubungi melalui via WhatsApp, apalagi ya, Telegram mungkin ataupun media sosial lainnya gitu ya, yang mana ini tetap tidak memutus tali silaturahmi kita kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang kedua, paling tidak tetap kita mudik, tapi paling tidak kita harus mempersiapkan diri kita seperti halnya kita sudah vaksin, kita sudah melakukan hal-hal lainnya, sehingga kita tidak
terhambat dalam halnya untuk melakukan kegiatan mudik untuk bertemu dengan orang yang kita sayangi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari berbagai macam musibah dan termasuk orang-orang yang tetap selalu mempertahankan silaturahim kita kepada keluarga kita dan teman-teman kita. Baik para pemirsa podcast Ketum MTS Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian podcast di sore hari ini dan terima kasih banyak kepada Mas Fatih yang sudah hadir di podcast MTS Al-Hafiz. Mudah-mudahan Mas Fatih tetap istiqomah hafalannya, tetap istiqomah dalam kebaikannya, dan yang tak kalah penting tetap istiqomah dalam menjaga kesehatannya. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema dan pemateri berbeda. Untuk itu tetap stay tune di channel kami di MTS Alam Hafiz setiap sore sampai menjelang berbuka puasa. Saya selaku pembawa acara mohon dimaafkan atas segala kekhilafan kami. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.